Edunitas, being successful is easy. Universitas Teknologi Nusantara. Berlokasi di Jalan Kedung Halang Pemda, Pangkalan 2 nomor 66, RT 1 RW 2 Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Di Universitas Teknologi Nusantara menyelenggarakan program perkuliahan karyawan atau P2K untuk mengakomodir para pekerja, karyawan, dan masyarakat luas untuk meningkatkan jenjang pendidikan serta jenjang karir. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang perkuliahan. Gedung kampus terpadu, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik laboratorium teknik elektro dan teknik industri, ruang rektor, ruang wakil rektor dan dekan, ruang tamu, ruang meeting, lapangan olahraga, ruang sekretariat akademik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Maulana. Saya kuliah di Universitas Teknologi Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putrantro. Di sini sudah saya bersama rekan saya, yaitu Erlangga Putra Pratama Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Rangga Pratama dan rekan saya Nana Mauliana. Kita dari kelompok 2, mata kuliah hukum bisnis dengan dosen Agung Triputranto akan menjelaskan tentang badan usaha 1. Di sini ada 4 poin yang akan dibahas ya. Pertama itu pengertian dan penjelasan tentang badan usaha. Yang kedua, pembahasan badan usaha. Yang ketiga itu kesimpulan, baik kelebihan dan kekurangan. Yang keempat itu saran untuk badan usaha itu sendiri. Pertama kita akan membahas tentang pengertian, atau kita akan menjelaskan penjelasan badan usaha. Ada 2 poin yang akan dibahas di sini, atau 2 poin pengertian dari badan usaha yang kita simpulkan ya. Yang pertama itu, badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Jadi untuk pengertian yang pertama ini, badan usaha itu bisa berupa suatu organisasi yang mempunyai tujuan, atau itu ya, organisasi atau sekumpulan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memberikan layanan kepada masyarakat. Yang poin kedua itu, badan usaha adalah kesatuan yuridis. Yuridis sendiri adalah hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Tidak jauh beda dengan pengertian yang pertama ya. Badan usaha sangat sering disamakan atau identik dengan perusahaan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat besar. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Jadi badan usaha memiliki ruang lingkup yang lebih besar karena sebuah badan usaha bisa memiliki satu atau beberapa perusahaan. Jadi badan usaha yang dimaksud di sini adalah memiliki 2 perbedaan ya, yang bisa disimpulkan. Karena dari apa yang kita lihat di sini adalah badan usaha adalah sebuah lembaga yang mengatur, sedangkan perusahaan adalah faktor-faktor produksi, bagian-bagian di mana dia memproduksi sebuah barang atau sebuah jasa untuk masyarakat. Jadi kalau badan usaha itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan faktor-faktor produksi itu lebih sempit, karena badan usaha itu bisa memiliki beberapa perusahaan. Jadi badan usaha itu memiliki ruang lingkup yang lebih besar dan dia itu bisa memiliki beberapa faktor-faktor produksi, cabang-cabang produksi itu. Jadi dia lebih luas ruang lingkupnya. Nah, pembahasan ya. Diperlukan untuk mendirikan suatu ini syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha. Yang pertama itu, produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, baik kita memiliki jasa atau produk yang bisa kita perjualbelikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, cara memasarkan produk atau jasa yang akan diperdagangkan, karena produk yang kita hasilkan atau jasa itu orang-orang itu harus mengenal. Itu tuh gimana caranya kita untuk orang-orang itu lebih paham tentang produk kita, tentang jasa kita. Yang ketiga, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa. Jadi poin ketiga itu, produk atau jasa yang kita lakukan itu, yang kita perdagangkan itu harus memiliki nilai. Misalnya kita mempunyai produk makanan atau minuman, berapa nilainya, berapa harga yang harus kita tentukan. Itu juga harus ditentukan dengan biaya faktor produksinya, faktor biaya pemasarannya berapa harga yang ditentukan untuk mendapatkan laba keuntungan. Itu juga harus ditentukan.
yang keempat, kebutuhan tenaga kerja. Jadi badan usaha kita tuh, kita memiliki usaha itu kita bisa mempekerjakan orang-orang untuk membantu kinerja perusahaan atau badan usaha milik kita. Memiliki organisasi internal dan pembelanjaan. Faktor-faktor badan usaha. Pemilihan atas jenis dari badan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tipe dari usahanya misalkan seperti perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai, modal usaha yang diperlukan untuk memulai usaha, sistem pengawasan yang dikehendaki, tinggi dan rendahnya risiko yang nantinya akan dihadapi, jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah, keuntungan yang direncanakan. Kesimpulan, kelebihan dan kekurangan badan usaha. Yang pertama, mungkin kelebihan badan usaha meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk, barang dan harga yang memegang hajat hidup orang banyak yang lebih murah karena subsidi dari pemerintah. Membantu sektor swasta mengelola sektor usaha yang secara ekonomis tidak menguntungkan namun produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menyerap tenaga kerja formal dengan seleksi tertentu sehingga dapat memperoleh sumber daya yang lebih berkualitas dan handal. Mudah mengumpulkan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Pengelolanya berasal dari direksi dan komisaris yang ditunjuk pemerintah dan RUPS sehingga lebih berhati-hati dalam dan profesional. Keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola badan usaha menyebabkan sering menderita kerugian. Ini kekurangan dari badan usaha. Pada situasi tertentu bertindak sebagai perusahaan monopoli sehingga penetapan harga ditentukan sepihak perusahaan bukan melalui mekanisme pasar walaupun akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Pendiriannya suka karena harus melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin ada saran untuk badan usaha dapat meliputi fokus pada kompetisi inti, rekrut orang yang tepat, implementasi pada alat dan teknologi yang tepat, terapkan strategi pemasaran, menekan biaya, terus berinovasi, kerja keras. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menyikapi tawaran barang, jasa yang disampaikan oleh badan usaha. Para pengusaha hendaknya didorong dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membentuk perseroan-perseroan baru. Munculnya perseroan baru dapat membuka kesempatan kerja bagi para tenaga kerja profesional dan mengurangi pengangguran. Mungkin itu saja penjelasan dari tim saya, Nana Maulana dan Erlangga Pratama Putra Junaidi. Terima kasih.